Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, anak-anak mama dimanapun kalian berada. Coba ya lihat ya, Mama Ira udah cantik loh hari ini. Kayaknya gimana bet gitu. Bangun, bangun. Melek matanya. Biasaan kalau pagi tuh gitu tuh. Belum kena kopi, Bu? Mohon maaf. Matiin dulu lampunya. Ntar dulu, kopi kebahagiaan saya dulu ini ya. Aduh, hari ini gila, ceria sekali. Oh iya dong. Aku udah cantik belum? Ses, Rambut kayak gini nih. rambutnya udah kayak di pinggir-pinggir. Iya, di pinggir pantai ya. Ya, ikat-ikat ini tinggal dipakai bunga jadi kembang desa ya. Juga di tepi jalan ya. Aduh, lagu dong. Oke, Ai, hari ini kita mau ngebahas apa? Batasan anak tahu. Kalau urusan kayak gini, Kan kayak kita- orang tua tuh nggak usah ikut campur Nah, deh, gitu. Itu maksud saya. Kenapa saya selalu open management sama anak-anak? Kenapa saya coba untuk merangkul anak-anak sebagai teman? Aku nggak Iya, mau kan? pakai kaos kaki warna merah, Mama. Iya, Enggak, kamu harus pakai kaos kaki merah. itu yang tadi salah satu yang saya itu manipulasi itu tadi gaslighting. Tapi kalau yang namanya mencampuri urusan anak-anak atau get involved too much dalam urusan pribadi anak-anak ya, itu kita tidak bisa memberikan batasan. Mana batasan haknya anak, haknya orang tua, kewajiban dan tanggung jawab itu beda semua. Anak itu tetap punya hak. Dia berhak untuk menentukan jalan hidupnya. Kita orang tua mengarahkan, memilah dan memilih. Asal jangan yang salah. Oh iya, memilah dan memilih kita arahkan. Nah ini loh, menurut mama sepertinya kamu ini, bagaimana menurut kamu? Oh ini aku nggak bisa ma, aku kurang cocok. Oke, menurut kamu kenapa kurang cocok? Jadi diajak bicara, ya. Jangan terus kita punya merasa bahwa wah kita orang tua want to know aja. Kalau saya bilang apa? Ya WTK. WTK. Ya WTK. Tipe orang tua yang WTK itu toxic juga. Want to know aja urusan anaknya. Want to know sebatas kita tahu boleh. Want to know sebatas kita menjaga dan ini boleh. Tapi kita perlu tahu juga mana haknya anak-anak. Kita boleh loh menghargai. Kita wajib menghargai, bukan boleh, tapi wajib menghargai. Gitu. Mana yang menjadi hak pribadi dia, mari kita hargai. Saya sampai sekarang ini, walaupun anak udah pada gede-gede, makin gede malah, saya selalu coba mengerti dulu. Oh iya, ini haknya dia untuk memilih. Oh Oh dia iya, sebut. ini privasi. Oh nggak boleh diganggu. Anak itu lihat nggak mau ditanya atau jangan dulu ditanya. Jangan kita misalnya, tahu nggak anak gua kan gini. Iya kan gini nih. Kemarin kan mama gini. Jangan ya. Jadi kita harus tahu batasan kita. Orang tua tetap pada porsinya, anak-anak pada porsinya. Tapi ayo jangan sampai terjadi yang namanya gap. Ya, yang ada gap itu ada semua wah gitu. Ini taulah batasannya di mana. Gitu. Stop manipulasi anak secara emosional. Itu penting. Kopi kebahagiaan. Ini ada gambar mama ya, Kik. Jadi jangan pernah, saya sangat tidak setuju yang namanya memanipulasi anak secara emosional. Memperlakukan anak secara diam, memaksakan kehendak gitu kan. Wah, terlalu itu bahaya untuk anak kita sendiri. Apalagi kira-kira Kik. Terlalu campur tangan dalam misalnya menentukan Pilihan hidup. Ya, itu berat banget ya. Itu sering terjadi. Sering Iya. terjadi. Jadi kembali lagi tadi itu masalah tentang gaslighting, terus mengkomparasi, terus membanding-bandingkan, melarang segala sesuatu tanpa ada alasan yang jelas. Jangan. Kita tuh sebagai orang tua harus paham dulu gitu, mengerti dan paham. Apa sih rules and regulations-nya gitu? Apa sih tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua? Bagaimana sih cara menyampaikan kita kepada anak-anak kita? Apapun yang ingin disampaikan. Anak usia 3 tahun beda loh cara kita menghadapi dengan anak umur 11 tahun, bahkan yang lebih besar. Makanya kita harus tahu tuh, ya. Jadi betul-betul dipertimbangkan. Belajarlah kita untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Seperti saya sampai detik ini masih berusaha untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Ada orang tua tuh yang ngebiarin perannya orang tua ke anaknya sendiri loh. Namanya gila nggak sih? Udah egois, ya kan? Nggak mau ngaku salah, gitu. Sudah gitu mau utamakan bahwa mama ini bekerja, papa ini dari Allah. Kamu kalau nggak papa sekolahin, wow. Nah terus kalau Jadi tugas lo apa? tugas saya bukan menjadi orang tua, Bu. Ya kan, Pak? Tugas saya adalah sebagai anak yang pertama adalah belajar.
ya kan, menjalani tugas dan kewajiban sebagai seorang anak, ya nggak sih? Iya. Orang tua jangan egois, jangan menyerahkan tugas orang tua kepada anaknya, ya kan? Oh nggak apa-apa, dia kan udah kerja, biar aja, ntar dia ngurusin kita. Halo, nggak gitu, ngawur. Ada orang tua model kayak itu. Cok, jangan gitu. Orang tua harus mensupport anaknya seperti apa, kemajuan anaknya seperti apa, bagaimana dia bisa berprestasi, itu kan semua di tangan apa Tapi ada namanya, juga orang tua yang dia bisa, dan doa orang tua. anaknya udah kerja nih. Kamu harus nyetor ya, sini ya, harus loh. Harus Nah. segini, atau minimal Ya, rupiahnya. ya, Ada itu loh. sering terjadi di kota-kota besar. Dari 10, ini random ya, perumpamaan. Dari 10 rumah, 8 rumah modelnya kayak begitu. Loh iya, pasti. Coba, saya itu menunggu tiap bulan pasti saya dikirimin uang dari anak saya. Kalau anak saya nggak kirimin duit, ngambek, pundung, ya kan? Ya anaknya kan tertekan, padahal Kasihan. orang tua masih bisa mensupport rumah tangganya. Kita masih bisa mensupport diri kita sendiri. Bu, jangan direpotkan anaknya. Ya tuh, ya sudah, kita pikir-pikir yang positif aja. Doain anaknya sehat, selamat, sukses, bahagia, ya toh. Kita tinggal melihat kemajuan masa depan mereka. Dengan afirmasi, kata-kata yang baik. Afirmasi yang positif. Iyalah, nggak bisa begitu terus. Gitu. Jadi dulu kalau pengalaman aku ya sama almarhumah ini bukan karena ya kebetulan aku mempunyai orang tua single mom yang tegas, cenderungnya yang mengajarkan segala sesuatunya, dan pada akhirnya aku menyadari bahwa oh iya ya, apa yang dibilang sama mama dulu tuh sekarang kan kejadian kan? Iya makanya. Oh iya ya. Benar-benar. Gua harus tegas, gua harus judes, gua harus baik, gua harus begini. Jadi pokoknya bersikap. Nah, bersikap itu selalu diingatkan orang tua kita. Yang pasti sikapnya harus yang baik, ya, yang positif dan tidak merugikan orang. Tunggu dulu, Ki. Tadi saya dari awal saya udah ngomong, saya paling sebel sama orang yang sering membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain. Oh iya, enggak. Atau membandingkan dirinya dengan anaknya. Nggak bisa. Nggak boleh. Ya, itu mentally loh. Itu bisa lari loh ke mental anak. Nggak bisa gitu. Kakak kamu jauh lebih pintar. Kakak kamu harus dokter. Kakak kamu dokter. Karena kamu harus jadi dokter. Salah persepsi, karena kalau membandingkan itu biar adiknya tuh bisa mencontoh. Tunggu, role model terjadi dalam sebuah keluarga itu adalah suatu hal yang wajar. Role model melihat segala sesuatu yang lebih positif, keberhasilan kakaknya atau adiknya atau bapak ibunya, misalnya dokter, bapak ibunya dokter, anaknya menjadi dokter, nggak apa-apa, itu kebanggaan, ya kan? Tapi kalau dipaksakan, kamu harus menjadi sarjana hukum, kamu harus, jangan, itu kamu namanya mendikte anak kamu, itu nggak boleh model kayak begitu. Anak itu belum tentu loh, dia misalnya sukanya memang dia digital, misalnya anak sekarang tuh digital gitu ya. YouTube. Ya misalnya enggak memilih ini subjek sekolahan kuliah gitu loh. Art, ya desain, digital, sekarang maunya lari ke bahasa. Terus tiba-tiba kita Science, orang tuanya dengan terang gitu, mama tidak mau tahu, kamu harus ambil yang namanya ekonomi. Wow. Kamu harus, terus kalau anaknya bilang, ya sudah, saya lakukan pekerjaan ini atau saya lakukan sekolah ini untuk membahagiakan ibu. Tunggu dulu, yang jadi nanti akan hidup itu kan anaknya. Iyalah. Yang sekolah itu anaknya, bukan ibunya toh ya. Ya toh? Nah, jadi kita harus mendukung itu semua. Jangan membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Jangan juga membandingkan dulu waktu papa masih muda, papa gak pernah kamu gini itu. Kamu tahu dulu segala macam. Terus anaknya bisa ngomong apa? Menang kalau kan jawab. Zamannya papa kan beda sama zamannya aku. Ya toh? Nanti marah, suwen, ngamuk, nggak terima digituin ya toh. Jadi harus ada bahasanya, ada caranya gitu. Ya wes, kita sama-sama koreksi. Saya pun masih mengkoreksi diri saya bila mana saya salah di hadapan anak-anak. Maafin mama kalau mama salah. Maafin mama nggak ngerti. Maafin mama nggak bisa. Atau ya udah nggak boleh begitu. Kamu satu dengan yang lain mengingatkan. Jangan tukaran, kalau orang Jawa bilang tuh sama-sama paham, kakak mendukung adik dan sebagainya. Kakak sukses, adik tepuk tangan, adik sukses, kakak tepuk tangan. Ya, mari kita sama-sama belajar untuk tidak menjadi orang tua yang toksik. Aduh, ya. Seru banget seru. obrolan kita hari ini. Lebih seru lagi, kopi saya dibawa sama AI saya. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Irama Esofaril, because this is real. AI, kopi! Itu! Mau. Sarangnya.